persembahan yang hidup di matamu Tuhan. Tuhan, kami mau mempersembahkan yang terbaik bagimu Tuhan. Saat ini juga Tuhan, kami mau pakai waktu ini untuk kami mendengar, dan bukan saja mendengar Tuhan, tapi kami dapat menghayati firman, kami dapat mengerti, terlebih lagi kami akan melakukan firman-Mu Tuhan. Tuhan, kami percaya Roh Kudus hadir di tempat ini, menolong kami, membantu kami untuk mengerti arti firman yang akan ditanamkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, saatnya kami mau duduk diam, berkaryalah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom, puji Tuhan. Siapa yang diberkati dari pujian dan penyembahan? Haleluya. Ya, ibadah bukan cuma absen ya Bapak dan Ibu sama Tuhan. Ya, kalau ada absen itu di depan nanti ada finger absen. Ya, lalu ada ceklok gitu kalau yang di tempat yang perusahaan-perusahaan kantor lama kita hanya cuma ceklok gitu. Bukan hanya itu, ya. Bukan itulah arti ibadah. Ya, tetapi ibadah mengandung arti bahwa kita sedang menyerahkan, mempersembahkan korban yang harum di mata Tuhan, yaitu hidup kita, penyembahan kita. Amin. Karena ibadah juga berhubungan dengan kesetiaan. Amin. Ya. Kalau kita datang ibadah, boleh fisiknya datang, tetapi hatinya lagi nggak enak, hatinya lagi nggak mau menyembah Tuhan, hatinya lagi males, lagi jenuh, itu kita sedang tidak setia di dalam hati kita. Amin. Nah, oleh sebab itu Bapak dan Ibu-ibu, mari kita setia di dalam beribadah. Seperti Ibrani 10 ayat 25 mengatakan, jangan jauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Dan pertemuan ibadah itu dikatakan dalam 1 Timotius mengandung satu keuntungan yang besar. Ya, disertai dengan rasa cukup, mengandung keuntungan yang besar. Bukan keuntungan, wah berarti kalau saya ibadah saya dapat untung. Bukan, tapi keuntungan untuk kita membangun diri kita, dihiburkan. Ya, Senin sampai Sabtu kerja keras, ya, atau kita sering ketemu sama suami kita, istri kita, sering ketemu sama teman-teman kita, pasti itu ada godaan, ada masalah, ada gesekan. Kalau kita masuk dalam ruang ibadah, kita dihiburkan kembali. Ya, gesekan-gesekan yang terjadi, benturan itu seakan-akan ya luka-lukanya itu dipulihkan saat kita mengangkat pujian kita. Ya, makanya jangan sia-siakan waktu 1,5 jam, 1,5 jam beribadah. Amin. Ya, mulai hari ini kita setia dalam beribadah. Itu juga adalah salah satu poin dari setia dalam segala perkara. Ya, dilihat dari perkara ibadah. Mari kita buka slide kita tentang setia di dalam segala perkara. Amin. Setia dalam segala perkara juga artinya bukan hanya problematika dalam hidup kita, tetapi setia di dalam setiap keadaan dalam hidup kita. Amin. Karena keadaan itu bisa naik, bisa turun Bapak dan Ibu. Keadaan itu bisa menyenangkan dan tidak menyenangkan. Keadaan itu bisa mendukung dan tidak mendukung. Tetapi kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang selalu setia di dalam segala situasi, dalam segala keadaan. Amin. Sudah bisa dibuka? Oh, belum masuk slide-nya Bapak, Ibu Gembala, penolong. Tolong belum masuk ke Bapak Oswal. Ya. Oke. Setia kita sudah baca, sudah pelajari dari sejak pertemuan pertama, ibadah minggu pertama maksud saya, yaitu dari kata arti pistos, ya, atau emunah dalam bahasa Ibrani-nya, yang artinya bertindak saleh. Ya, kemarin salah satu yang dibahas tentang balik lagi kepada ibadah ya itu sangat membuka pikiran kita. Karena ibadah itu dalam arti bahasa Yunaninya itu ada dua kata, ya, eusebia dan juga latreia, yang artinya kita mempunyai
rasa syukur dari hati yang tulus, memuji Tuhan, dan juga menjadi orang pribadi yang saleh. Sekali lagi, ibadah itu didasari oleh hati yang tulus dan juga didasari oleh kesalehan. Amin. Ya. Dari 1 Timotius 6 ayat yang ke-6 dan 1 Timotius 6 ayat yang ke-5. Hindarilah cekcok, fitnah, ya. Ayat yang 11 maksud saya, hindarilah cekcok, fitnah, kegeraman, tetapi kejarlah kesetiaan dan kejarlah juga di dalam ibadah. Karena kita, Bapak dan Ibu, cenderung mempunyai keinginan untuk tidak setia. Ya. Karena lirik kanan, lirik kiri, makanya firman Tuhan dalam Ulangan, janganlah engkau menyimpang kanan dan kiri. Karena makanya setiap dari kita harus pakai kacamata kuda rohani, ya. Jangan sampai menyimpang ke kanan dan ke kiri. Ya, apalagi pria-pria yang jatuh dalam mata, ya. Kalau katanya wanita itu jatuh di telinga. Kalau pria jatuhnya di mata. Ya. Makanya kita harus pakai kacamata kuda rohani. Karena kalau pakai kacamata kuda jasmani, ya itu sangat lucu Bapak dan Ibu, ya. Harus memandang ke depan, jangan memandang ke kanan dan ke kiri. Amin? Ya. Bisa ditayangkan? Oh sudah, setia dalam segala perkara. Ya. Mari kita buka dalam Lukas 16 yang ke-10. Perkara yang kecil, kita setia diberikan perkara yang besar. Kalau kita benar dalam perkara yang kecil, kita juga benar juga dalam perkara yang besar. Nah, oke kita baca dulu deh, baru kita bahas. 1, 2, 3. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar di dalam perkara-perkara yang besar. Jadi perkara itu dimulai dari perkara yang kecil, sehingga kita dipercayakan perkara yang lebih besar. Kalau kita setia dalam perkara kecil, kita maka diberikan perkara-perkara yang besar. Tetapi kalau kita nggak benar dalam perkara kecil, bagaimana kita bisa benar dalam perkara yang besar? Makanya ada exercise, latihan. Tuhan tuh tahu kelemahan, kelebihan Bapak dan Ibu. Dia mengerti, paling ngerti deh. Ya, suami kita, istri kita yang tidur sebelah-sebelahan, 1 kali 24 jam bersama, 7 kali 24 jam bersama, belum bisa mengerti 100%. Tapi Allah dia mengerti. Ya, dia tahu apa nih kejatuhannya kita, apa yang jadi kelemahannya kita. Ya, makanya Tuhan kasih exercise, latihan, kasih perkara yang kecil langsung bukan hanya langsung perkara besar, tapi pasti dikasih perkara yang sedang dulu. Ya, naik dulu kelasnya, naik dulu perkaranya, barulah sampai kita dapat perkara yang besar. Amin. Nothing instant di dalam Tuhan. Oke? Pembenaran itu instan, langsung. Justifikasi itu instan, langsung. Tapi pengudusan tidak instan. Paham ya? Kita dibenarkan dari orang yang bersalah, ditebus dosanya, dibenarkan itu instan. Tetapi dalam proses pengudusan itu ada ritmenya, ada langkahnya, ada jalurnya. Barang siapa setia dalam perkara kecil, ya setia dalam perkara besar. Nah ini kalau kita baca ayat setelah dan sebelumnya, sebenarnya berbicara tentang masalah hepeng. Masalah uang. Ya, keterikatan kepada mamon. Dan ini pun juga benda yang kecil. Betul ya? Secara fisik uang kecil loh. Ada yang koin, ya. Saudara, kalau kita ke luar negeri, saya lupa pecahan mana ya. Pokoknya 1 koin itu bisa isinya puluhan ribu Bapak dan Ibu. Ya, bahkan mungkin hampir mendekati 100.000. Jadi sangat kecil. Perkara yang kecil dari hal yang kecil. Ada gak uang yang gedenya sebesar ini? Ya, gak ada. Semuanya perkara yang kecil. Tetapi itu setiap hari kita temuin. Istri saya bilang begini sama saya, aduh bisa gak ya kalau gak bayar sayur setiap hari gitu ya. Bisa gak ya kalau gak keluar duit setiap hari. Kayaknya kelihatannya kecil tetapi keluarin setiap hari tuh jadi kayaknya
Gimana rasanya gitu kan? Sama uang itu yang kita hadapi sehari-hari. Walaupun kelihatannya kecil tapi daily loh ya. Sehari bisa beberapa kali kita ketemu dengan uang. Makanya sangat di dalam ayat ini dibahas ya, Tuhan Yesus berbicara tentang apa? Dia ngomong sama orang-orang yang cinta sama uang, dia bicara sama juga murid-muridnya saat itu, bagaimana kita menjadi bendahara yang jujur. Ya. Bagaimana caranya kita tidak mengikatkan diri kepada mamon. Kita butuh uang, tapi kita tidak percaya atau mempercaya hidup kita kepada mamon. Amin. Mamon itu siapa sih? Mamon itu adalah suatu dewa. Dewa mengenai kekayaan. Amin. Ya? Kok amin sih? Dewa kekayaan. Dewa kekayaan, masih biar fokus atau enggak ya? Dewa kekayaan. Dewa kekayaan yang bisa menarik hati daripada orang-orang menyembah kepadanya. Nah, mamon ini seringkali mengikat hati dari orang-orangnya. Makanya Tuhan katakan ada dua Tuhan, mana yang kau sembah? Mamon atau Tuhan itu sendiri, Tuhan Yesus. Atau Tuhan Allah yang hidup. Karena mamon, kita perlu uang, tetapi kita jangan memperhambakan diri kita pada uang. Ayat yang ke-9, janganlah engkau mengikatkan hatimu kepada mamon. Kalau engkau tidak mengikatkan hati atau engkau mengikatkan hatimu kepada mamon, maka engkau tidak masuk ke dalam kemah abadi, kata yang 9. Atau tidak masuk dalam kehidupan kerajaan yang kekal. Karena banyak orang mereka tidak mau kembali lagi kepada orang dunia atau orang-orang yang cinta mamon itu lebih cerdik dibandingkan dengan orang-orang terang. Ya, orang-orang yang cinta Tuhan. Saya pernah katakan ya, penjahat itu selalu lebih baik daripada polisi, lebih cerdik maksud saya. Dia akan menciptakan banyak tipe, banyak cara, ya. Kalau ini udah ketahuan, dia pikirin lagi cara yang lain, pikirin lagi cara yang lain. Itu sama seperti dalam firman yang dikatakan ini, karena orang itu lebih cerdik. Tapi cerdiknya dalam hal yang negatif loh, Bapak dan Ibu. Ya, coba kita buka Lukas 16 ayat yang ke-8. Lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak dengan cerdik, sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Jadi jangan heran, ya, kalau kita, ya, saya satu bicara tentang masalah judi, Bapak dan Ibu. Kita merasa kita lebih hebat daripada judi itu, daripada bandar itu, ya. Enggak mungkin. Tidak mungkin suatu perusahaan, suatu organisasi dibentuk, apalagi urusannya sama uang, tanpa keuntungan. Oh, kalau saya main di situ saya pasti menang. Ya, menang di situ tapi kalah di sana. Menang saat itu mungkin, dan saat kemudian hari yang kau akan kalah lebih banyak daripada yang kau menang. Benar? Ya. Dan selalu sistem atau orang dunia, anak-anak dunia, sistem dunia ini lebih cerdik dibanding anak terang. Cerdiknya dalam hal negatif, Bapak dan Ibu. Jadi jangan sampai, udah firman Tuhan sebutkan seperti itu, jangan sampai kita tertipu dan jatuh. Maaf, lagi perkara yang kecil mengenai mamon apa? Pinjaman secara online. Ya, pinjaman secara online. Ya. Kenapa online? Karena sangat mudah. Dulu sulit. Dulu namanya KTA. Apply-nya harus lama, butuh waktu, slip gaji segala macam. Ya, momolnya bisa besar, nilainya bisa besar. Tetapi dunia cerdik seperti ini. Mamon cerdik, pakai cara jerat yang lain. Oh, dipermudah, diperkecil, dan bisa dijangkau oleh semua orang. Maka hal itu sudah
pernah disebutkan di dalam firman Tuhan. Oleh sebab itu mari kita anak-anak Tuhan bangkit. Janganlah kita ikat persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Mamon itu bukan artinya, oh Pak berarti kita gak perlu uang sama sekali. Enggak, kita perlu uang tapi kita tidak perlu mamon. Mamon artinya keterikatan, penyembahan kepada uang. Bangun tidur, pikirin uang. Mau tidur, pikirin uang. Ya, jangan-jangan mimpinya juga tentang uang, saudara-saudara. Ya, ayo kita bangkit. Mari kita mulai dari perbuatan setia dalam perkara-perkara yang kecil. Amin. Jadi ayat ke-11, jikalau kamu tidak setia dalam hal yang mamon, yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Saat kita setia kepada Tuhan, tidak kepada mamon, maka Tuhan akan mempercayakan kita harta yang sesungguhnya. Maksudnya Tuhan akan kasih kita harta, bukan. Hidup yang terus menerus bersama dengan Tuhan, ya, dan hidup dalam kekekalan. Hidup di dalam kekekalan. Itulah harta yang sesungguhnya. Kenapa kita sangat terfokus kepada yang namanya mamon. Maka Tuhan ajarkan kepada kita hari ini, ayo balik lagi. Betul Bapak dan Ibu? Bukan berarti orang yang punya banyak harta hidupnya baik-baik saja. Hatinya itu tenang-tenang aja. Malah banyak harta, malah mungkin juga makin tidak tenang. Gimana mempertahankan harta? Dia lihat di situ urutan nomor 1 sampai 10 orang terkaya dunia atau Asia Tenggara. Oh gimana ya saya coba jadi nomor 9. Ya, padahal dia udah nomor 10 mungkin. Gimana saya mau jadi nomor 9? Enggak tenang hatinya. Ya, udah nomor 9, gimana saya mau jadi nomor 3? Maka dari itu, stay kepada panggilan kita, tetap kepada panggilan kita. Maka kita akan menikmati yang namanya apa? Harta sesungguhnya. Oke, kita nggak berlama-lama lagi di sini, kita lanjut lagi. Next. Faithfulness is God's standard. As His servants, we are not required to be perfect or successful. Simply faithful. Artinya, ya, dilarang merokok. Bukan ya. Artinya adalah kesetiaan itu adalah standarnya Tuhan. Itu adalah atributnya Allah. Itu adalah perintah Allah. Berkali-kali coba Bapak Ibu search kata setia di dalam Alkitab itu banyak sekali. Dan Tuhan melihat kesetiaan. Sejak dari Adam dan Hawa Tuhan melihat kesetiaannya. Apakah setia kepada perintah Tuhan, jangan menyentuh buah pengetahuan yang baik dan buruk. Oleh sebab itu Dia menginginkan kita sebagai hamba-hambanya, sebagai anak-anak Tuhan. Untuk menjadi orang yang setia. Bukan setia, bukan menjadi orang yang sukses, bukan menjadi orang yang sempurna, tetapi cukup menjadi orang yang setia. Amin. Ini juga seperti analogi perlombaan, saya sering kali bilang. Tidak ada kejar-kejaran untuk menjadi juara 1, juara 2, lari. Berlomba-lomba sampai ke juara 1, menjadi juara 1, jadi juara 2, juara 3 atau apapun. Tetapi yang penting engkau mengakhiri atau engkau sampai di garis akhir dengan selamat. Amin. Simple, faithful, setia saja, setia saja. Next. Biasakan dirimu setia, maka engkau akan menjadi pribadi yang setia. Nah, gimana caranya setia Pak? Atau saya punya suami atau saya punya istri yang gak setia. Saya punya anak yang sulit banget setia sama mengerjakan tugasnya. Sulit dia setia untuk menjaga hubungan. Setia dan setia dan setia. Jawabannya mudah Bapak dan Ibu. Untuk menjadi setia harus setia. Setia yang dibangun dari hal-hal yang sederhana terus dibangkitkan. Karena kalau setia hanya lewat perkataan, itu akan banyak muluk-muluknya. Tetapi setia harus dalam satu tindakan
tindakan yang kecil. Ya minggu pertama saya udah ajarkan, mulai dari hal-hal yang kecil. Udah lakukan belum nih? Saya sengaja di ibadah ketiga, minggu ketiga untuk tanya. Udah lakukan belum kepada suami atau istri hal yang kecil? Say it, I love you. Ya? Belum? Sudah? Ya, Pak Martin, sudah? Sering ya malah ya. Oke. Ya, kita harus bangun dari hal-hal yang sederhana, yang dapat dijangkau, yang ada pada diri kita. Jangan pikir yang belum ada. Nanti kalau yang belum ada itu pikir, ya aduh nggak usah, balik lagi nggak usah pikir hal intan berlian yang waduh banyak sekali. Yang ada dulu pada kita. Amin. Ya, karena kalau yang belum ada kita sudah sampai atau sudah memiliki apa yang belum ada, nanti ya saya akan kasih kamu yang lain lagi. Nggak pernah kejadian. Setia di dalam hal yang sederhana dulu. Selanjutnya kita akan melihat kenapa kita harus setia, Pak. Ya, apa yang harus kita kenapa kita harus menjadi pribadi yang setia? Yang pertama, karena kita harus fully aware, sadar bahwa Tuhan kita terlebih dahulu setia kepada kita, walaupun kita tidak setia. Harus sadar bahwa Tuhan sudah setia kepada kita lebih dahulu. Dan yang kedua, kesetiaan adalah perintah Tuhan. Setia beribadah perintah Tuhan. Ya, setia jangan menyimpang, Ulangan 5 ayat 22, 23, 32, 33, perintah Tuhan. Ya, setia kepada Tuhan, jangan engkau ada padamu arah lain, itu juga setia. Ya, kepada Tuhan. Perintah Tuhan maksud saya. Kesetiaan akan membawa hidup kita menjadi lebih baik dan diberkati. Betul dong, ya? Bukan hanya kesetiaan kepada Tuhan, tetapi kesetiaan pada pasangan akan membawa hidup kita makin romantis. Kita bikin romantis. Ya, dengan kesetiaan. Ya. Ya. Pasti hidup kita jadi lebih baik, lebih tenang, Bapak dan Ibu. Tetapi kalau ada sesuatu yang kita tutup-tutupin, ada sesuatu yang membuat kita tidak setia, perasaan kita pasti nggak tenang. Ya, ya, di otak kita pasti mikir, aduh gimana caranya tutupin ini, gimana supaya tidak jujur ini, nggak tenang. Tapi kalau kita setia, kita akan menjadi lebih tenang, lebih baik dan diberkati. Amin. Bagaimana tetap setia? Dua hal, yaitu tetap konsisten. Katakan sama-sama, konsisten. Dalam Ulangan 5 ayat 32-33, lakukan semua itu dengan setia, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dan yang kedua, bertahan sampai akhir atau persisten. Katakan sama-sama persisten. Wahyu 2 ayat 10, hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Jadi cara kita tetap setia cuma dua aja. Konsisten dan persisten. Orang disebut sebagai pribadi yang setia karena dia konsisten dan persisten. Lihat suaminya, istrinya, ya, udah kok nggak seperti yang 20 tahun lalu saya ketemu. Ya belum, enggak saudara-saudara. Karena dia nggak pakai borak, ya pengawet, ya, dia nggak pakai formalin, ya, pakai formalin nanti kalau sudah ada di rumah duka, ya pasti berubah, ya. Tapi jangan melihat ke kanan ke kiri. Wah, tapi pemandangannya begitu indah, ya. Kalau katanya 3 second, 3 detik saja, ya. Kalau lebih dari 3 detik, artinya kita sedang lagi menyerahkan diri kepada kejatuhan ke satu, kejatuhan lagi, ya. Lihat, oh ya, oke. Sungguh luar biasa ciptaan Tuhan. Gitu saja, ya. Jangan engkau menikmatinya sampai akhirnya berbuat dosa dalam pikiran. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, jangan menyimpang ke kanan ke kiri. Tapi Pak, kalau saya jalan kan harusnya belok kanan, belok kiri. Kalau di mall juga saya jalan pasti kan belok ke kanan, belok ke kiri. Masa jalannya lurus terus Pak? Iya, kalau ketemu yang indah,
3 second, 3 detik saja. Oke gitu, oke? Ya, jadi ibu-ibu perhatikan bapak-bapaknya, oke? Kasih timer, kalau lebih kan, woi gitu. lewat 3 detik. Amin. Ya, bapak-bapak, ya. Tapi bukan hanya bapak-bapak aja loh sekarang ya. Ibu-ibu juga emansipasi dalam hal ini, ya. Sama, jadi bukan hanya berlaku untuk bapak-bapak tapi kita semua. Amin. Nah, selalu ya. Bertahan tetap setia, maksud saya bertahan sampai akhir persisten. Artinya kita harus teguh memegang janji kita. Ya. Janji yang diucapkan di mimbar ini atau di pemberkatan itu harus kita pegang sampai akhir. Bukan hanya satu, tetapi saling kedua-duanya. Sama janji kita kepada Tuhan. Pada saat kita bicara Tuhan, I'm falling in love with you. Saya jatuh cinta sama Tuhan. Saya mau menyerahkan hidup kita sama Tuhan. Pegang janji itu. Nazar itu. Pegang engkau terus tekun sampai akhir. Amin. Maka aku akan mengaruniakan mahkota kehidupan, kata Tuhan Yesus. Selanjutnya, contoh-contoh dalam Alkitab, belum. Oke, Ulangan 5 ayat 32, 33. Mari kita baca 1, 2, 3. Maka lakukan semuanya itu dengan setia, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani, supaya kamu hidup dan baik keadaanmu, serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Lakukan apa? Kalau buka ayat yang sebelumnya 31 itu perintah-perintah Tuhan. Ya. Simple kok, kita tahu perintahnya, kita tahu apa saja yang jadi ketentuannya, apa yang nggak boleh, siapa yang boleh, kita lakukan. Ya. Maka ya jangan ambil dicuplik dia dicomot bagian yang belakangnya aja. Baik keadaanmu serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Kita maunya bagian terakhirnya, tapi kita nggak mau lakukan bagian yang atasnya. Kita harus balik. Kalau kita mau katakan pada diri sendiri, kalau saya mau hidup lanjut umur, diberkati baik keadaan kita harus setia. Nah, kita akan belajar beberapa contoh dari tokoh-tokoh Alkitab. Jadi real, bukan hanya sekedar perintah, tetapi kita lihat jalan hidupnya daripada tokoh-tokoh Alkitab ini. Yang pertama, kita melihat satu contoh kesetiaan yang bernama dari satu orang tokoh yang bernama Abraham. Dia setia kepada janji Tuhan walaupun dia tidak melihat apa yang dijanjikan. Dan dia harus menunggu lama. Nah, apakah kita seperti Abraham? Kita setia kepada iman kita walaupun kita belum melihat apa yang dijanjikan. Pada saat Abraham berusia 75 tahun keluar dari tanah Ur Kasdim ke tanah yang dijanjikan sama Tuhan. Enggak tahu loh kemana, ya, hanya dijanjikan sama Tuhan. Tapi dia setia, tetap setia, pegang janji itu. Apakah kita tetap setia pada janji Tuhan walaupun kita belum melihatnya? Banyak mungkin janji-janji Tuhan yang kita belum lihat saat ini. Tuhan, kau banyak ada janji di dalam firman Tuhan, saya akan diberkati, kau memberikan janji saya akan hidup dengan tenang, tetapi kenapa kok saat ini saya belum? Apakah kita masih tetap setia pegang janji Tuhan? Saat Abraham mempersembahkan Ishak kepada Tuhan Allah, dia belum melihat akan ada kambing, apakah ada domba yang akan tersangkut. Tapi dia tetap setia. Hari-hari ini jika kita belum melihat janji Tuhan terjadi dalam hidup kita, apakah Bapak dan Ibu mau tetap setia? Amin? Amin. Kenapa kok Tuhan belum menepati, apa Tuhan lalai atau Tuhan lupa? Ingat, Tuhan itu setia. Ya, dia tidak akan lupa.
Kita harus mencontoh Abraham yang tetap setia walaupun harus menunggu lama. Dia tidak melihat apa yang dijanjikan. Sama dengan keselamatan hidup yang kekal, kita belum melihat hidup yang kekal itu. Tapi kita yakin kita dapat hidup yang kekal karena didasari oleh iman. Yang kedua, kita contoh dari Daniel, ya. Bukan mentang-mentang yang khotbah namanya Daniel tapi tulis di Daniel, tapi memang ini salah satu contoh Alkitab yang harus kita contoh, ya, yang harus kita teladani. Dia tetap setia walaupun dalam ancaman bahaya. Barang siapa yang tidak menyembah aku, maka menyembah patungku. Itu saat itu Raja Darius, ya. Tidak menyembah patung dan sujud kepadanya, maka akan dilemparkan ke gua singa. Ancaman bahaya. Tapi Daniel tetap pegang teguh, dia tetap setia. Dia tetap berdoa berapa kali? 3 kali. Tetap setia bahkan di situasi yang paling sulit pun dia tetap setia. Dan dia tidak berkompromi. Setia kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita? Apakah akhir-akhir ini hidup kita di dalam keadaan bahaya? Oke, pindah ya keyakinan. Kalau nggak pindah keyakinan, saya tidak akan menikahkan kamu dengan anak saya. Gimana? Ya, tetap setia gak? Oh ya, pindah keyakinan supaya saya bisa memberikan harta saya kepadamu. Nah, gimana? Tetap setia? Apalagi? Kompromi. Ya, naik jabatan. Kata hati-hati dengan kata kompromi, Bapak dan Ibu. Kemarin di dalam pendalaman Alkitab kita bicara tentang Kristen progresif. Sebenarnya dasarnya adalah apa? Kompromi, membuat sesuatu yang lebih mudah. Ya, nggak usah setia, nggak apa-apa. Tuhan sayanglah malu. Tuhan sayang sama kamu. Hanya dicuplik seperti itu aja, hanya dicomot seperti itu. Tapi sebenarnya Tuhan sayang, dan tapi Tuhan juga adalah Tuhan yang adil. Dia akan melihat segala perbuatan kita loh, ya. Bukan hanya sayang aja, tetapi juga dia ada Tuhan yang penuh kasih dan Tuhan yang adil. Makanya jangan kita berkompromi. Bagaimana saat itu juga Daniel diperhadapkan oleh makanan-makanan persembahan yang habis dipersembahkan oleh dewa-dewa, yang biasa dipersembahkan di istana, yang dimakan oleh orang-orang istana, tetapi dia tidak mau kompromi. Nah, bagaimana kalau itu diperhadapkan kepada kita? Udah deh, sedikit aja, nggak apa-apa. Toh ini hanya sebagai syarat. Apakah kita tetap setia katakan no? Atau kita, ya nggak apa-apa lah, Tuhan tahu. Tuh dia mengerti, dia peduli. Tuhan tahu lah. Nggak seperti itu. Tetaplah kita berpegang teguh pada kesetiaan itu. Amin. Nuh tetap setia walaupun keadaan di sekelilingnya tidak mendukung. Bahkan kacau, katakan di dalam Kejadian 6, kejatuhan manusia. Kerusakan manusia, moral manusia, korup dan tidak setia. Maka Allah melihat anak-anak manusia itu. Dan anak-anak Allah saat itu adalah dewa, ya. Dewa-dewa. Makanya kalau kita lihat di mitos-mitos, ya mungkin backgroundnya adalah di kejatuhan manusia ini, Kejadian 6 ini. Jadi manusia, anak manusia dengan anak Allah, mereka saling kawin mengawin. Artinya sama dewa-dewa, malaikat-malaikat yang jatuh. Mereka saling kawin mengawin. Dan menurut Allah ini adalah tindakan yang sangat bobrok sekali. Apakah Nuh tetap setia? Nuh didapati setia di antara semua manusia dan keluarganya. Nah, balik kepada kita. Kalau teman kita, lingkungan kita tidak setia, apakah mereka akan mencemari kita atau kita yang akan menjadi terang bagi dia? Oh Tuhan, saya mau di sana nggak apa-apa, saya mau menjadi terang. Iya, lama-lama kalau kita memang kuat itu bagus, tetapi kalau kita lama-lama mulai redup, terang awalnya. Tapi karena di tengah gelapan, kok saya sendirian di sini? Kok nggak ada yang temenin saya? Kok saya nggak ditemenin ya? Kok katanya saya nggak asik? Kok saya nggak gaul? Segala macam. Hati-hati sama pergaulan kita. Mungkin pergaulan akan membuat kita tidak setia. Hati-hati sama orang sekeliling kita. Oh nggak apa-apa Pak, saya tahu dia siapa.
saat itu, saat dulu mungkin. Tapi everyone can change. Manusia bisa berubah. Jadi kita harus tetap setia, tetap harus aware. Amin. Terakhir, dua lagi yang terakhir maksud saya, contohnya. Oh 3 ya, karena saya udah lihat 5 menit jadi harus buru-buru nih. Ya, Yusuf tetap setia walaupun difitnah, digoda, ditindas, dilupakan. Dia adalah pribadi yang tetap setia di dalam pengampunan. Amin. Kalau ini masalah kita, mari kita contoh Yusuf. Karena teladan kesetiaan itu sangat banyak, ini hanya 6. Belum yang lain-lain, belum kita bicara Yonatan yang setia dalam berkawan. Ya, belum kita bicara siapa namanya? Ruth. Ya, yang setia kepada mertuanya. Banyak hal. Contoh kesetiaan. Yusuf walaupun dia difitnah. Nah, bagaimana dengan kita saudara-saudara? Saat kita difitnah, kalau hubungan kita baik-baik aja, ya nggak apa-apa, semuanya lancar. Tetapi kalau kita difitnah, digoda, ya, ditindas. Nah, ini kata digoda juga. Hati-hati Bapak dan Ibu, ya. Godaan itu bisa terjadi kapanpun. Plus dengan kita sedang lemah, plus dengan kesempatan, maka akibatnya adalah jatuh. Ya, ingat. Godaan, sedang lemah, dan kesempatan. 3 hal itu yang akhirnya menyebabkan kejatuhan. Tapi Yusuf, walaupun ada godaan, ada kesempatan, tetapi dia tetap setia. Dia tidak jadi lemah. Ya. Dan dia pribadi yang setia dalam mengampuni. Berkali-kali disakiti tetapi dia tetap mengampuni. Bahkan ada satu ayat yang tadi saya baca, Kejadian 45 ayat 4. Dia ada pribadi yang sangat positive thinking Bapak dan Ibu. Kita lihat kelebihan daripada Yusuf. Dia katakan gini, tidak usah bersusah hati. Ayat 5, tidak usah bersusah hati. Jangan menyesali diri. Dia bicara sama saudara-saudaranya, bicara sama Benyamin. Karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Kalau kita sebagai manusia biasa dijual, disakiti, ya, kita sakit hati. Tapi Yusuf langsung berpikir positif. Nggak apa-apa, jangan ini karena, bukan jangannya, tapi ini karena Tuhan mau mengirim saya mendahului kamu. Ya, supaya Tuhan memelihara hidup keluarga kita. Wow. Ya. Kalau hari-hari kita disakiti, hari ini kita difitnah, ya, kita harus lihat apa yang ada di depan kita. Tuhan mau berbuat sesuatu dalam hidup kita. Ada hal yang luar biasa yang Tuhan berikan, yang Tuhan sediakan buat kita di depannya. Mari kita punya iman kesetiaan seperti Yusuf. Jangan kita bersusah hati karena kita tahu Tuhan memelihara hidup kita dan Tuhan akan membuat kita mendahului masalah-masalah yang akan terjadi dalam hidup kita. Amin? Amin. Tuhan membuat kita mendahului. Salomo tetap setia di dalam kemegahan, kekayaan. Nah, kalau kita diperhadapkan oleh kemegahan, kekayaan, keberhasilan, apakah kita tetap memilih setia? Dia lebih memilih hikmat Salomo dibanding dengan kekayaan. Maka Allah memberikan kepada dia kedua-duanya, hikmat dan juga kekayaan. Ayub tetap setia walaupun yang dimilikinya hilang. Dia tetap setia di dalam penderitaan. Kita belajar dari Ayub, seorang figur yang sudah diberikan sama Tuhan, memiliki segala sesuatu tapi hilang habis itu. Apakah kita setia? Mungkin kalau kita belum memiliki, kita tetap setia. Kita belum dikasih kesempatan untuk memiliki banyak hal. Oh, saya tetap setia Tuhan bekerja, saya tetap setia Tuhan beribadah. Tapi kalau yang sudah diberikan itu kepada kita, lalu diambil,
hilang. Apakah kita tetap setia? Amin? Tetap setia? Puji Tuhan. Selanjutnya terakhir, ciri daripada orang setia, rangkuman dari tokoh-tokoh Alkitab. Yang pertama, positive thinking. Selalu melihat hal yang positif. Dia tidak melihat hal-hal yang negatif thinking. Pak, saya kan berhati-hati. Beda berhati-hati dengan negative thinking. Seperti tadi saya katakan, Yusuf dia positive thinking. Disakiti sekalipun dia melihat ada maksud Tuhan yang baik dalam kesakitanku. Ada tujuan yang baik dari Tuhan supaya dia memelihara hidup keluarga kita. Positive thinking. Orang yang setia selalu orang yang punya positive thinking. Yang kedua, berfokus ke depan. Melihat ke depan tetapi tidak melihat ke belakang. Pak, saya tapi punya pengalaman yang pahit. Yes, tapi cukup. Mampu berkata cukup. Hai masa lalu, saya tidak mau mengungkit lagi, tapi saya mau fokus ke depan. Karena life must goes on. Hidup harus tetap berjalan. Kekhawatiran tidak akan dapat menambah satu hasta dalam hidupmu. Malah mungkin menarik kita, malah mengurangi hasta. Makanya kita harus fokus ke depan. Orang yang setia mempunyai pendirian yang teguh, nggak gampang diombang-ambing. Ya, ada tawaran sedikit, oh ya boleh deh saya ke kanan, boleh deh saya ke kiri. Punya pendirian yang tetap, yang teguh. Nah, pendirian kita didasari oleh iman. Kalau pendirian didasari oleh kekuatan kita sendiri, juga gampang jatuh. Ingat, jangan hanya mengandalkan diri sendiri, tetapi harus mengandalkan Tuhan. Saya melihat Oma Anyo, bagaimana Oma tetap setia, mempunyai pendirian yang teguh imannya sampai sekarang di usia yang lanjut. Karena saya bukan mengandalkan kekuatan sendiri. Karena kalau mengandalkan kekuatan sendiri, ya usia itu bisa dimakan oleh sakit misalnya, ya apalagi banyak hal. Tetapi kalau kita punya pendirian yang teguh, iman kepada Tuhan yang kuat, maka kita mampu menjadi pribadi yang setia. Amin. Ciri orang yang setia adalah orang yang sabar. Walaupun belum melihat, belum mendapatkan apa yang kita inginkan, yang kita doakan, tapi kita tetap setia. Karena orang-orang yang setia adalah orang-orang yang sabar. Pi, kok katanya Firman begini ya? Kok gak seperti yang katakan Firman ya? Sabar. Bilang gitu sama istrinya. Sabar. Tenang, ada waktunya Tuhan. Ya, terakhir, seorang yang setia adalah seorang yang rendah hati. Rendah hati untuk apa? Mentaati firman Tuhan dan punya ketulusan. Karena orang yang tidak tulus, ada motivasi yang bulus dalam mempertahankan pendiriannya, pasti dia akan jatuh. Tapi kalau dia punya motivasi yang tulus, dia akan mampu berpikir lurus dan tidak mau berpikir menyimpang ke kanan dan ke kiri. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dari firman ini, take aways, actionnya adalah bagaimana kita menjadi jemaat di sisi yang setia di dalam segala perkara, setia di dalam segala keadaan, segala kondisi. Amin. Contohlah tokoh-tokoh dalam Alkitab. Tetap setia mereka sampai akhir. Ya, oke, kita tundukkan kepala.